Sutra Teratai yang menakjubkan bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sun Faxiang Sutra Teratai, episode 1165. Tekun membina diri dan tercerahkan akan kebenaran sejati. Orang yang masih dalam tahap belajar dan orang yang telah melampaui tahap belajar sama-sama mempraktikkan jalan benar untuk menghapus kerisauan. Tekun membina diri adalah masih dalam tahap belajar. Tercerahkan akan kebenaran sejati dan menghapus debu kekotoran, masuk ke tengah orang banyak untuk mengubah kerisauan dan delusi menjadi kebodian. Disebut telah melampaui tahap belajar. Tahap belajar dan melampaui tahap belajar. Kita harus menghayatinya dengan sungguh hati. Orang yang masih dalam tahap belajar dan orang yang telah melampaui tahap belajar sebenarnya sama-sama harus mempraktikkan jalan benar. Sama-sama ingin menghapus kerisauan. Apakah Anda orang yang masih dalam tahap belajar atau melampaui tahap belajar? Ini adalah dasar bagi praktik pembinaan diri kita. Tahap belajar artinya baru-baru ini masuk pintu Buddha, yaitu baru saja membangkitkan tekad dan masuk pintu Buddha. Belum banyak yang dipahami, atau juga hanya mengerti secara umum. Karena akar kapasitas yang agak tumpul, meskipun akar kapasitasnya agak tumpul, sangat dangkal dan umum, sama saja dalam tahap belajar juga harus membina diri. Pembinaan diri yang diharuskan adalah mempraktikkan jalan benar. Niat pikirannya harus benar. Sang Buddha memberikan kepada kita 8 ruas jalan mulia, 7 faktor pencerahan. Ini semua ajaran yang harus kita pelajari jika masuk pintu Buddha. Maka ajaran dari jalan yang benar memberikan arah tujuan kepada kita tentang pandangan dan pemahaman yang benar. Mengarah pada arah tujuan yang benar ini, sehingga konsep pandangan dan pemikiran juga benar. Dengan sendirinya, kerisauan dan kegelapan batin dapat dipilah-pilah dengan jelas. Ini benar, ini salah, ini menyimpang, ini sesat, ini benar, ini jalan. Dengan sendirinya kita dapat membedakan. Kita tahu harus mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Ini adalah metode dalam mempraktikkan jalan benar, agar kita dapat menghapus kerisauan. Jika semuanya benar, jika kita tahu apa yang benar dan apa yang salah, kita tidak akan menarik masalah baru ke dalam pikiran kita. Kita harus bisa memikirkan kesalahan lama dan masa lalu. Kita harus tahu bagaimana bertobat dan menghapusnya. Ini sangat penting untuk pelatihan diri kita. Kesalahan masa lalu harus senantiasa introspeksi dan senantiasa menyesali. Pertobatan berarti penyucian. Kerisauan yang baru, karena kita telah memahami prinsip kebenaran. Kerisauan baru tidak akan datang mengganggu batin kita. Kita tahu bagaimana pencegahan. Mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Perselisihan dan kerisauan yang ada di luar, kita tidak akan menerimanya lagi. Demikianlah, ketika kita mempraktikkan dan mempelajari jalan yang benar, tidak akan kembali mengundang kegelapan batin dan kerisauan. Kita mengetahui dan memahami kegelapan batin dan kerisauan di masa lalu, kita perlu memperbaikinya dan menyingkirkannya. Ini disebut memutus kerisauan, bukan sekedar tahu. Ketika kita melenyapkannya, kita tetap harus tekun membina diri dan giat bersemangat. Walaupun masih dalam tahap belajar, kita harus tetap giat bersemangat. Karena kita tidak mengerti, maka kita harus terus mengejar dan memohon agar prinsip kebenaran bisa meresap ke dalam hati kita. Kita perlu mendengarkan Dharma agar dapat memahami. Lebih banyak mendengarkan hingga meresap ke dalam batin. Berpikiran dan merenungkan dengan sungguh-sungguh. Batin kita dengan adanya Dharma
membuat batin kita tenang, sehingga kita senantiasa berkata, ajaran Cingxi adalah giat mempraktikkan jalan kebenaran. Ini adalah silsilah Dharma kita. Silsilah Dharma Cingxi adalah giat mempraktikkan jalan kebenaran. Kita membina diri di sini. Meskipun setiap hari kita penuh kesibukan, sangat sibuk, demi hal di dunia, demi dunia ini, sehingga kita harus memanfaatkan waktu untuk bersumbangsi demi orang banyak. Waktu terbatas, dan ada banyak hal yang harus kita lakukan. Untuk benda yang berwujud, kita perlu melatih dengan pemikiran. Kita harus baik-baik memanfaatkan benda berwujud, orang, permasalahan, dan benda. Harus baik-baik merenungkan, ini adalah ladang pelatihan diri kita, sehingga kita tidak membuang waktu. Di dalam lingkungan yang demikian, kita harus tekun. Hati kita setiap saat harus tenang. Di luar, kita sangat sibuk, tetapi dalam batin kita harus tetap tenang. Kita harus memanfaatkan kondisi luar yang sibuk, segala sesuatu yang memiliki wujud dan rupa. Kita harus menggunakan batin yang sangat jernih dan murni untuk menerimanya. Inilah yang kita pelajari dalam pelatihan diri. Ladang pelatihan diri. Jadi, tekun membina diri adalah masih dalam tahap belajar. Kita harus mengakui bahwa kita masih dalam tahap belajar. Kita masih memahami yang umum dan dangkal terhadap kebenaran sejati dari segala sesuatu di alam semesta ini. Terhadap pemikiran orang, pemahaman kita masih sangat umum dan dangkal. Karena demikian, kita harus menggenggam dengan baik hidup kita ini. Aspek biologi kita mengalami hukum alam. Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Hidup ini penuh dengan ketidakkekalan. Dalam ketidakkekalan ini, di tengah kehidupan ini, berlaku pada hukum alam. Kita perlu berorientasi pada dunia yang besar ini. Dunia yang begitu luas dan terbuka. Dharma terkondisi dan Dharma tak terkondisi, kita harus menghayatinya dan memahaminya. Sehingga kita harus tekun dan giat. Harus tekun membina diri, harus tekun dan giat bersemangat. Segala permasalahan dan benda adalah hal yang harus kita pelajari. Dharma terkondisi, sesuatu yang berwujud, juga merupakan Dharma. Semua yang kita lakukan dalam menghadapi orang, masalah, dan benda, ini juga adalah Dharma. Oleh karena itu, di dalam Dharma terkondisi ini, kita dapat memahami secara menyeluruh prinsip kebenaran dari tak terkondisi. Prinsip kebenaran yang tiada wujud dan tiada bentuk. Namun, kita berada kondisi yang berwujud. Untuk memahami prinsip kebenaran yang tidak berwujud dan tidak terkondisi, semua adalah Dharma terkondisi. Dharma terkondisi ibarat mimpi, ilusi, gelembung, dan bayangan. Selama ada bunyi, ada warna, ada bentuk, dan ada bayangan, semua ini disebut Dharma terkondisi. Fenomena terkondisi yang demikian suatu hari nanti akan hilang. Ibarat mimpi, ilusi, gelembung, dan bayangan, senantiasa berada dalam ketidakkekalan. Satu-satunya hal yang harus kita kejar dimulai dari fenomena terkondisi. Ada bentuk, ada suara, dan warna. Di antara orang, masalah, dan benda, untuk menghayati prinsip kebenaran ini yang harus kita usahakan. Karena itu, tekun membina diri adalah masih dalam tahap belajar. Kita masih dalam tahap belajar. Kita harus tercerahkan akan kebenaran sejati dan menghapus debu kekotoran. Kita membina diri sedemikian, sepatutnya lebih menghayati dan menyadari. Prinsip kebenaran tidak terkondisi ini menjaga batin kita dengan baik. Setiap niat pikiran kita harus senantiasa berada dalam kondisi tenang dan hening. Mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan, melihat kegelapan batin seseorang,
melihat batin seseorang yang naik turun. Dengan melihat ini, kita perlu mengingatkan diri sendiri untuk waspada. Bagaimana kita dapat menenangkan orang yang memiliki batin yang naik turun tidak pasti? Bagaimana menenangkan mereka? Jika batin kita tidak stabil dan tidak tenang, di saat melihat batin orang lain sedang naik turun, kerisauan batin yang sedemikian, kita juga turut merasa risau. Ini adalah debu kekotoran yang tidak berwujud. Debu kekotoran ini adalah tidak berwujud. Lihatlah, suara rupa yang berwujud, menodai batin kita. Apa yang kita lihat, yakni apa yang dilihat mata kita dan apa yang kita rasakan, itu semua tidak berwujud. Itu terbentuk dalam mentalitas dan ketidaktahuan pihak lain. Dan itu terbentuk di dalam kondisi tubuhnya, di dalam tubuhnya, di dalam ekspresinya. Inilah yang kita lihat dengan mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita. Itu hanya ekspresi dari orang lain. Apa yang ada di dalamnya? Tidak ada apa-apa. Tapi itu mempengaruhi pikiran kita. Jika hati bisa begitu tenang dan damai, mengapa begitu emosional? Mengapa pikiran mereka berfluktuasi seperti ini? Pikirkan baik-baik bagaimana cara menghiburnya, bagaimana supaya hatinya tenang dan damai. Harus menceritakan kembali prinsip kebenaran kepadanya, agar pikirannya terbuka dan menjadi paham. Inilah yang perlu kita pelajari. Kita sendiri harus belajar. Bagaimana kita bisa terus membiarkan kekotoran batin masuk. Noda batin ini, jika kita bisa menyadari dengan tuntas tentang prinsip kebenaran, maka kita bisa memutuskannya. Lihatlah orang lain. Kita harus tenang. Bagaimana agar dharma bisa diberikan ke orang lain? Menghiburnya dan membuat dia tenang dan damai, membuka dan membimbingnya, agar pikirannya terbuka dan menjadi paham. Ini baru namanya menyadari kebenaran sejati. Beginilah noda batin para makhluk. Para makhluk selalu mereproduksi noda batin. Prinsip kebenarannya bocor dan hilang. Kita adalah praktisi yang ingin belajar ajaran Buddha. Kita terhadap kebenaran sejati tidak boleh bocor dan hilang. Kita harus memahaminya. Memahami kebenaran sejati ini. Dengan demikian, kita baru dapat memutuskan kerisauan. Saya berharap agar semua orang bisa sangat bersungguh hati dalam memahami dan menghayatinya. Pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti, pelatihan jangka panjang. Di saat yang sama, pelatihan dengan penghormatan. Ini seperti menghormati diri sendiri dan juga menghormati orang lain. Kita harus memahami prinsip ini dengan jelas. Maka itu kita baru dapat masuk ke tempat orang banyak untuk membantu mereka. Yang sedang dalam tahap belajar harus dengan sangat tekun. Ini adalah sedang tahap belajar. Jika kita ingin melampaui pembelajaran, kita harus tercerahkan akan kebenaran sejati dan menghapus debu kekotoran. Kita harus membangkitkan. Kita harus menjaga batin kita sendiri dengan baik. Kita juga bisa menjaga batin orang lain, bukan hanya satu atau dua orang saja. Kita harus masuk ke tempat orang banyak, dan harus mengubah kerisauan dan delusi menjadi kebodian. Ini adalah telah melampaui tahap belajar. Sudah dapat kita lenyapkan kerisauan diri kita sendiri. Daripada hanya menolong satu atau dua orang saja, lebih baik kita masuk ke kerumunan orang banyak. Para makhluk memiliki begitu banyak kekotoran batin. Inilah mengapa tabiat dan kekotoran batin mereka sangat berat. Maka itu kita harus sangat sabar, membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, terjun ke kerumunan orang banyak. Saat kita berinteraksi dengan para makhluk lain, semua sama seperti ini. Kita sangat mudah gegabah. Kita bisa lepas kendali dengan sangat mudah. Tingkah laku, nada suara dan ekspresi kita,
Ini adalah yang akan terjadi saat kita masuk ke kerumunan orang banyak. Kita harus masuk ke kerumunan masyarakat yang seperti ini dengan sebaik-baiknya. Satu sisi menyelaraskan batin diri sendiri, dapat melatih batin kita. Di tengah masyarakat begini, batin kita tidak bergejolak. Ini baru benar-benar menghapus debu kekotoran. Dari kerisauan, dari debu kekotoran yang sangat halus, kita bisa mengikisnya. Demikian masuk ke kerumunan masyarakat dan mengubah delusi kerisauan batin, menjadi bodi. Seandainya bisa sampai demikian, ini dinamakan praktisi kendaraan besar yang telah melampaui tahap belajar. Prinsip kebenaran yang sangat dalam, kita harus sepenuh hati memahaminya. Mau melakukan, maka tidak ada kesulitan. Tidak mau melakukan, tidak menerimanya, tidak mendalaminya, demikian selamanya tidak bisa memahami prinsip kebenaran sejati. Maka kita harus bersungguh hati. Bab ramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Pada ketika itu, Ananda dan Rahula lalu berpikir demikian. Ini adalah naskah sutra yang sudah kita bahas kemarin. Pada ketika itu, Ananda dan Rahula lalu berpikir demikian. Kami sekalian selalu berpikir sendiri. Sekiranya mendapatkan peramalan, betapa menggembirakannya. Mereka segera bangkit dari tempat duduk dan pergi ke hadapan Buddha, bersujud dengan menempatkan kepala di kakinya dan bersama-sama berkata pada Buddha. Sutra Teratai bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Ananda lahir ketika Buddha mencapai pencerahan. Berdasarkan catatan sutra, 6 tahun setelah Buddha mencapai kebudaan, Raja Sudodana ingin sekali melihat Buddha, yakni anaknya sendiri, sehingga mengundang Buddha untuk datang ke kerajaannya. Dari kisah ini kita mengetahui bahwa setelah 6 tahun Buddha kembali, umur Ananda masih sangat kecil. Demikian menganalogikannya. Akan tetapi dari sejak itulah Raja Sudodana menjadi pengikut Buddha. Ia juga menegakkan Dharma Buddha di kerajaan Kapilavastu. Dharma Buddha sangat berkembang. Dharma Sang Buddha seperti mencapai pencerahan. Dharma Buddha dibabarkan tiada henti di zaman India kuno. Sehingga setelah melalui 20 tahun, Ananda sudah berusia 19 tahun. Dia merasa bahwa Dharma tidak hanya harus didengarkan, tetapi juga prinsip kebenaran dalam kehidupan manusia, ketidakkekalan, penderitaan, dan kekosongan. Menjadi pangeran di istana belum menjadi putra mahkota, hanya seorang pangeran, putra dari keluarga kerajaan. Meskipun sangat mulia, akan tetapi hukum alam ketidakkekalan kehidupan. Ketika usia tua, penyakit dan kematian datang, tidak ada yang bisa menghindarinya. Kesenangan hanya untuk membunuh waktu, menciptakan lebih banyak karma di dunia manusia. Jadi dia berharap untuk memasuki sangga yang murni, untuk membawa Buddha Dharma masuk ke dalam batinnya, menjadi seperti Buddha, untuk menyadarkan kebenaran alam semesta, untuk menyelamatkan para makhluk. Ini adalah tekad Ananda. Jadi dia bertekad menjadi seorang biksu, mencoba menjadi seorang biksu. Pada saat itu, anak menjadi seorang biksu, meskipun tidak rela, juga merupakan suatu hal yang mulia. Begitulah Ananda dengan begitu mulus menjadi biksu tahun berikutnya. Kemarin kita ada mengatakan bahwa Sariputra dan Maudgalyayana datang merekomendasikan Ananda untuk menjadi pelayan Sang Buddha. 3 hal yang dimohon Ananda. Sang Buddha dengan sukacita menyetujuinya. Dharma dari 20 tahun terakhir demi Ananda, demi halayak, akan diulang kembali.
Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa Ananda 20 tahun setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, barulah menjadi biksu. Bagaimana bisa setiap sutra selalu berbunyi? Demikianlah yang saya dengar. Dalam 20 tahun terakhir, Ananda belum bergabung dalam sangga. Dari sepotong kisah ini, kita dapat memahami kebijaksanaan Ananda. Jika ingin saya menjadi pelayan, saya harus memahami dharma apa yang diajarkan Sang Buddha di masa lalu. Yang sering kita katakan, kita perlu memahami untuk kembali mengejar masa lalu. Harus tahu tentang masa lalu. Bahkan masih harus memahami masa kini. Maka dharma harus demikian, barulah dapat terus diwariskan. Mengetahui masa lalu, barulah dapat diwariskan ke masa depan. Ananda memiliki kebijaksanaan seperti itu, mengajukan permintaan seperti itu kepada Sang Buddha. Sang Buddha sungguh seperti permintaan Ananda kembali membabarkan Dharma 20 tahun sebelumnya. Dan setelahnya, sekitar 30 tahun, Ananda senantiasa berada di sisi Buddha. Hingga Sang Buddha berusia 80 tahun. Telah berusia 80 tahun ketika akan memasuki parinirwana. Buddha berada di Taman Kusinaga, di antara dua pohon sala. Ketika itu Buddha berkata kepada Ananda, "Mari Ananda, gelar matras di tempat ini untuk saya," yakni matras tempat duduk yang biasa digunakan murid untuk menerima sila. Ini adalah sesuatu yang wajib dibawa ketika Buddha dan muridnya berkelana keluar. Kemanapun pergi, ketika matras ini dibuka, maka dapat dipakai untuk duduk maupun tidur. Inilah barang yang dipakai sehari-hari. Buddha berkata pada Ananda, "Mari, gelar yang rapi. Saya sangat lelah. Saya ingin beristirahat di tempat ini." Di waktu itulah, di tempat tersebut, Buddha memasuki parinirwana. Buddha mengalami sakit yang mulai berat. Sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Akan memasuki kemoksaan di tempat ini. Ananda segera memberitahu semua orang bahwa sakitnya Buddha mulai serius dan berada di tempat ini sehingga para murid mendengar kabar. Mengetahui informasi ini, baik yang jauh maupun dekat, bertahap mulai bergegas untuk berkumpul di tempat ini. Ketika itu, sebelum memasuki parinirwana, Buddha demikian berkata kepada semua orang, "Ananda sungguh bersusah payah, karena Ananda belum merealisasi 4 buah pencapaian arhat. Dia senantiasa berada di sisi Buddha." Ketika itu, sebelum memasuki parinirwana, Buddha demikian berkata pada semua orang, "Ananda sungguh bersusah payah, karena Ananda belum merealisasi buah pencapaian arhat keempat. Dia selalu berada di sisi Sang Buddha, menjadi pelayan Sang Buddha. Selalu belum memasuki tahap buah pencapaian arhat keempat." Perasaan ini masih sangat serius. Ananda merupakan orang yang penuh dengan perasaan. Tahu Sang Buddha akan segera memasuki parinirwana, sangat menderita, tidak bisa menahannya. Walaupun mengetahui proses orang meninggal, hukum alam ini, semuanya begitu tenang. Tetapi Ananda tidak dapat menahannya. Keluar dan menangis di luar. Saat Ananda menangis di luar, Sang Buddha memberitahukan ke semua orang, "Ananda sungguh bersusah payah. Melayani saya, menjadi pelayan saya, sudah mau 30 tahun juga. Orangnya sangat lembut, hatinya sangat lapang, pikirannya yang sangat polos, tetapi dia mendengar Buddha Dharma sedikit demi sedikit memasuki ke dalam batin Ananda. Sedikit pun tidak bocor. Di masa depan, Ananda akan menyebarluaskan Buddha Dharma. Dapat diturunkan selama berabad-abad. Harus Ananda yang menyebarluaskan Buddha Dharma." Buddha begitu bersungguh hati. Ketika sebagian muridnya satu persatu datang mengelilingi sisi Buddha, Buddha mengumumkan kepada mereka,
Dharma di masa depan akan bergantung pada usaha Nanda dalam mengumpulkan Dharma, sehingga bisa diteruskan untuk waktu yang lama. Inilah yang dikatakan Buddha kepada persamuhan, sebelum Buddha memasuki parinirwana. Lalu sebelum memasuki parinirwana, yaitu ketika Buddha masih menampakkan wujud dan membabarkan Nirwana Sutra. Setelah Buddha membabarkan Sutra Teratai, Buddha membabarkan Nirwana Sutra. Pada saat yang sama, Buddha juga meminta agar semuanya bisa dengan dekat menerima ajaran terakhir Buddha. Ajaran terakhir Buddha, sutra tentang ajaran terakhir Buddha. Meski kita pahami dengan baik, sebagai murid Buddha, kita harus menjaga setiap niat pikiran kita. Kita harus menegakkan aturan kehidupan sehari-hari. Sila, samadhi, dan prasna harus dijaga dengan baik. Ini adalah ajaran terakhir Buddha sebelum parinirwana. Ananda berada di luar dan menangis. Aniruddha segera pergi menghibur Ananda. Waktu sangat ketat, Ananda. Kamu harus segera bertanya kepada Buddha. Masih ada banyak hal yang belum terselesaikan di masa depan. Bagaimana cara kita menyebarkan Dharma? Bagaimana kita bisa memastikan agar Sangha bisa terus berlanjut? Kamu harus meminta arahan dari Buddha. Sangha di masa depan harus bersandar pada apa untuk membina diri. Kamu harus segera bertanya kepada Buddha. Ananda pun tersadar. Betul, saya seharusnya memikul tanggung jawab ini. Saya harus segera pergi meminta arahan Buddha. Dalam waktu yang begitu singkat, dengan segera menenangkan hati sendiri, bersujud di hadapan Sang Buddha dan bertanya, Buddha telah membabarkan Dharma kepada kami selama 50 tahun. Kedepannya, bagaimana meneruskan ajaran Dharma ini agar semua orang bisa meyakininya? Buddha berpesan dalam pembuka sutra, dikatakan, demikianlah yang saya dengar. Apabila Buddha masih hidup di dunia, semua orang akan berguru kepada Buddha. Buddha yang mengajarkan kepada kami. Dengan demikian, kami akan hidup berdasarkan ajaran dari Buddha. Setelah Buddha parinirwana, kelompok Sangha ini harus bersandar pada apa agar bisa tetap menjalani kehidupan, menjadikan sila, winaya sebagai guru. Inilah pesan Buddha kepada kami. Bagian terpenting dari pelatihan diri adalah berada pada jalur dan menjaga sila dan peraturan. Sehingga dikatakan menjadikan sila winaya sebagai guru. Hanya dengan sila baru bisa melindungi jiwa kebijaksanaan kita. Sehingga setiap dari kita haruslah menjadikan sila sebagai guru. Ananda lalu bertanya kembali, Buddha, saat Buddha masih berada di dunia, banyak yang melanggar sila dalam kelompok Sangha. Biksu yang tidak mengikuti aturan, para biksu yang seperti biksu di 6 perkumpulan Sangha, bagaimana mereka bisa mengendalikan diri mereka sendiri? Bagaimana agar mereka tetap berada di kelompok Sangha ini? Buddha menghela nafas. Semua orang penuh welas asih, dengan sepenuh hati menasehati dan memberi pengajaran, mendukung jiwa kebijaksanaannya. Apabila tidak bisa dinasehati, tidak menaati sila, maka abaikan saja. Saat itu, Sang Buddha dengan welas asihnya juga tidak berkata, keluarkan saja dari anggota Sangha. Tidak, bahkan tetap menerima dengan penuh welas asih. Masing-masing orang mendengarkan Dharma, masing-masing orang melatih diri, masing-masing orang menerima, masing-masing orang menerima balasan karma sesuai perbuatan kita. Semua harus sangat jelas dengan hukum sebab akibat. Kita abaikan saja. Inilah warisan ajaran Sang Buddha sebelum parinirwana. Maka demikianlah yang saya dengar. Kita sekarang bisa mendengarkan Dharma ini berkat Ananda. Dharma yang pernah dia dengarkan, semua disusun ulang setelah Sang Buddha parinirwana.
Yang Arya Kasyapa mengumpul semua orang di Raja Graha. Setelah menyusun ajaran Sang Buddha, mereka memanfaatkan saat retreat masa Warsa untuk menyusun ajaran Buddha. Yang Arya Kasyapa mengumpulkan 500 orang. Namun di antara 500 orang ini, Ananda belum mencapai tingkat arahat, sehingga dia disuruh keluar dan diberitahu, Ananda, kamu belum mencapai tingkat arahat, belum mencapai tingkat melampaui tahap belajar. Kamu masih ada beberapa kerisauan yang belum diputuskan. Kamu tidak berhak untuk di sini. Maka dia dikeluarkan. Ini adalah semacam metode yang agresif. Ananda merasa sangat sedih. Sekarang saatnya untuk mengumpulkan dan menyusun apakah bisa kekurangan saya. Karena saya yang paling jelas akan Dharma ajaran Sang Buddha. Dalam ingatan saya, Dharma yang Sang Buddha babarkan kepada siapapun, saya paham. Sekarang 499 orang arhat, mereka tidak selalu berada di sisi Buddha. Hanya saya saja. Bagaimana saya bisa santai di luar? Mengumpulkan sutra, tidak boleh kekurangan saya. Bagaimana saya bisa mondar-mandir di luar? Jadi dia bergegas bekerja keras, sibuk bekerja hingga lupa makan. Dalam 1 hari 1 malam, sampai waktu paling lelah, saat dia hendak beristirahat sebentar, tiba-tiba pikirannya terbuka. Betul, Buddha Dharma dengan segala sesuatu di bumi berpadu menjadi satu. Ini adalah kondisi saat Sang Buddha mencapai pencerahan. Kebenaran sejati dari Sang Buddha adalah ini. Ini adalah Ananda telah tercerahkan. Semua ketidaktahuannya, pandangan dan pemikiran sepenuhnya terhapuskan. Segera kembali lagi. Namun Kasyapa menutup pintu. Ananda di sana mengetuk pintu. Kasyapa kemudian berkata, karena sekarang kamu sudah mencapai pencerahan, kamu cari cara bagaimana bisa masuk. Ananda benar-benar mengembangkan kebijaksanaannya, menggunakan kekuatan gaibnya. Telah masuk ke dalam, ini adalah catatan dari sutra. 500 arhat mengumpulkan dan menyusun sutra. Pada saat itu, semua orang memberi saran. Siapa yang dapat mengulang kembali ajaran Buddha dengan sangat lengkap? Semua orang melihat Ananda. Hanya Ananda. Tidak ada orang lain yang lulus. Hanya Ananda. Jadi Ananda terpaksa harus naik ke podium untuk mulai berbicara. Beberapa dari mereka adalah senior. Mereka mengikuti Sang Buddha dari masa muda sampai sekarang. Melihat Ananda yang berdiri di atas podium, sama seperti Sang Buddha saat masih muda, benar-benar tidak ada perbedaan. Apakah Buddha dibangkitkan? Seperti Buddha hidup kembali. Beberapa orang juga berkata, seharusnya Ananda sudah menjadi Buddha, bukan? Karena 32 tanda agung Buddha, 30 tanda agung Ananda, sekarang berdiri di atas podium. Dengan wajah yang serius, semua orang saling berdiskusi dengan satu sama lain. Atau ada Buddha yang lain yang datang? Ini jalan kebenaran yang agung ini. Hati setiap orang cerah, bersinar, sangatlah terang, sukacita dan antusias. Seperti melihat Buddha secara langsung. Ananda tahu semua orang begitu sukacita dan penuh semangat. Hati terbuka dan dia merasa sangat damai. Mulai berbicara. Demikianlah yang saya dengar. Yang dimaksud dengan ini adalah saya masih Ananda. Ananda mendengar Sang Buddha berkata demikian. Ananda masih belum mencapai kebudaan. Juga bukanlah Buddha yang datang dari tempat lain. Juga bukanlah Sang Buddha yang telah hidup kembali. Ini adalah saya, Ananda, yang telah mendengar ajaran Sang Buddha, berada di suatu tempat tertentu
dan berkumpul bersama dengan orang-orang, mengajarkan dharma yang seperti apa. Demikianlah yang saya dengar. Inilah yang dikatakan Ananda. Ananda memulai seperti ini, menyusun dan mengumpulkan ajaran Buddha. Demikianlah ajaran Buddha terus diwariskan, terus-menerus hingga setelah 20 tahun usai menyusun dan mengumpulkan. Juga adalah setelah 20 tahun Sang Buddha memasuki parinirwana. Pada saat itu Kasyapa mulai merasa dia sendiri telah menjadi sangat tua dan lemah. Semestinya membiarkan Ananda memimpin Sangha. Jadi yang Arya Kasyapa di saat Ananda mendekati umur 70 tahun, dia dengan dharma ini meminta Ananda tidak hanya menyebarkan dharma. Ananda harus membimbing para sangga. Yang Arya Kasyapa demikianlah masuk Gunung Cizu di tempat tersebut menunggu kedatangan Maitreya. Mungkin telah sampai Gunung Cizu memasuki parinirwana. Dengan demikian, pada saat ini mulailah Ananda mendekati umur 70 tahun. Demikianlah mulai memimpin sangga. Pada saat ini ajaran Buddha sangatlah berkembang, sampai Ananda berumur 120 tahun. Pada masa ini ada suatu hari, sewaktu Ananda berada di jalanan, mendengar seorang bisu muda, dari mulutnya demikianlah mengucapkan satu syair, demikian berkata, daripada hidup 100 tahun tidak melihat angsa abu-abu, Udakawaka, adalah lebih baik hidup 1 hari dan berkesempatan untuk melihat dan mengetahuinya. Ananda mendengarnya. Tidak benar, ini telah menyimpang. Ananda segera memanggil biksu muda ini, berkata, kemarilah, saya harus mengoreksimu. Bait syair ini seharusnya adalah, daripada hidup 100 tahun tanpa paham, kalau segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap, Udaya Wayawa, adalah lebih baik hidup 1 hari dan berkesempatan untuk memahaminya. Seharusnya demikian, bukan mengatakan tidak melihat angsa abu-abu, tetapi harusnya mengatakan tanpa paham kalau segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Seharusnya demikian, adalah lebih baik hidup 1 hari dan berkesempatan untuk memahaminya. Seharusnya mengatakan demikian. Harus memahami ajaran segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Kamu harus merubahnya kembali. Biksu ini pulang dan berkata pada gurunya, saya bertemu Ananda. Ananda demikian mengoreksi perkataan saya ini, meminta saya untuk merubahnya. Tetapi guru ini berkata padanya, tidak perlu mendengar kata Ananda. Ananda telah berumur 120 tahun. Ananda telah tua renta. Ananda telah hilang ingatan. Ingatannya tidak seperti waktu muda. Maka kebijaksanaan juga telah hilang. Sehingga saat ini kamu mendengar perkataanku, barulah benar. Demikianlah biksu ini kembali lagi mengulang perkataan ini kepada Ananda. Mengatakan pada Ananda, guru saya menyuruh saya tidak perlu merubahnya. Yang Arya Ananda, kamu telah berusia lanjut. Kamu kehilangan ingatan, kehilangan kebijaksanaan. Guru saya demikian mengatakan padaku. Setelah Ananda mendengarkan, merenung secara mendalam, sekarang para makhluk demikian. Dharma sedikit menyimpang, melekat secara mendalam, tidak dapat dirubah, terutama arhat, orang yang melatih diri dalam kehidupan yang sama. Juga semuanya telah memasuki moksa, seperti sebuah hutan. Awalnya, hutan ini bisa menghalangi angin, tetapi pohon-pohon besar ini tidak ada lagi. Tersisa 1 pohon. Tidak bisa menghalau angin, tidak bisa menghalangi angin. Saya merasa apa gunanya saya berdiam di dunia. Sehingga lebih baik memasuki moksa.
Sehingga untuk apa saya masih berdiam di dunia? Memasuki moksa saja. Sehingga Ananda 120 tahun baru memasuki moksa. Ini adalah Buddha mewariskan ajaran kepada Ananda. Demikian ada berapa tahun semuanya. Dari Ananda mulai berumur 20 tahun sampai hampir 50 tahun, Buddha memasuki moksa. Kamu pikirkan, Ananda demi Buddha menyebarkan ajaran hingga berumur 120 tahun. Pikirkan, sangatlah lama. Sehingga jasa Ananda terhadap ajaran Buddha sangatlah besar. Kita harus selalu menggunakan hati yang penuh rasa syukur. Berterima kasih pada Ananda. Ketika Sang Buddha ada di dunia, menjadi pengikut Buddha, Buddha membabarkan Dharma sedikit demi sedikit memasuki batin Ananda. Ananda pada saat Buddha memasuki moksa melalui Ananda sendiri. Dengan demikianlah yang saya dengar untuk mengumpulkan sutra. Setelah selesai mengumpulkan sutra, harus menyebarluaskan di dunia. Mulai dari usia 50 tahun mengumpulkan sutra sampai pada 120 tahun, dia memasuki moksa. Sejak usia 70 tahun memimpin anggota sangga. Di usia 120 tahun memasuki moksa. Waktu ini sangat lama. Dalam ajaran Buddha merupakan seseorang yang luar biasa. Kita sebagai pengikut ajaran Buddha seharusnya bersungguh hati mensyukuri. Bersyukur dengan sepenuh hati, harus senantiasa praktek dengan tindakan nyata. Praktek dengan tindakan nyata harus senantiasa lebih bersungguh hati.